insya Allah kewenangan akan diberikan kepada kita, sehingga semua yang menjadi harapan yang terpampang di ruangan ini, insya Allah harapan. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Alhamdulillah, bersama kita para pejuang perubahan hadir bersama kita di sini. Izinkan saya menyapa Bapak Ketua TKD Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rahmat Gobel, juga yang saya hormati Gubernur Akademi Bela Negara Nasdem, Bapak I.G. Manila, ada bersama kita di sini. Yang saya hormati anggota DPD RI dan juga mantan Gubernur Gorontalo, Bapak Fadel Muhammad, dan istri Ibu Hana dari sini juga, Pak Hana. Yang saya hormati Ketua DPP PKS, Bapak Adnan Entego, Sekretaris PKB Gorontalo, Bapak Muhammad Tajib Bogi, mantan Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Rum Pagau, mantan Bupati Kabupaten Baulemo, Bapak Darwis Maridu, Marsikal Muda Purnawirawan Irwan Dongyu, juga tokoh perubahan Gorontalo, Profesor Winarni Monoarfa, Profesor Rustam Akili. Dari Jakarta tadi ada anggota DPR yang ikut bersama kami, Bapak Charles Megiansa. Ini saya di belakang melihat kamu, betul ada tapi luar biasa ya. Dan semua pimpinan simpul-simpul relawan Anies Mohaimin se-Provinsi Gorontalo. Semua relawan tepuk tangan. Siap. Relawan itu tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Jadi, dan saya yakin semua yang datang di sini datang karena panggilan hati, datang karena ingin perubahan. Kita ingin seperti yang tertulis di situ, sembako murah, semua bisa makan. Kita ingin hutang negara berkurang. Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Kita ingin sekolah tuntas berkualitas. Kita ingin keluarga mudah punya rumah. Kita ingin anak muda bisa kuliah. Kita ingin semua dapat BPJS. Kita ingin petani lokal berjaya. Dan kita ingin bebas bicara, takkan dipenjara.
itu semua adalah harapan. Harapan itu hanya bisa kita capai, bisa kita jadikan kenyataan bila kita melakukan perubahan. Jadi perubahan adalah ikhtiar kita menjadikan harapan jadi kenyataan. Bila kita pasang harapan tapi kita tidak melakukan perubahan, maka harapan itu tinggal impian. Tapi bila kita ambil rute perubahan, maka harapan akan menjadi kenyataan. Betul? Nah, di antara pilihan yang ada, nomor berapa yang mau berubah? Nomor berapa? Nomor 1 gagasannya perubahan. Saya cerita sedikit boleh ya? Ketika tahun 2022 kami memulai sebuah gerakan perubahan, pada saat itu banyak yang merespon dengan mengatakan, Pak Anies, perubahan itu tidak akan laku. Pak Anies, rakyat tidak menginginkan perubahan. Pak Anies, kata perubahan itu ditakuti oleh rakyat. Banyak yang mengatakan begitu. Sementara ketika saya berkeliling kemana-mana, saya menemukan kenyataan masyarakat menginginkan perubahan. Betul. Yang saya temukan begini, yang mengatakan ingin perubahan adalah mereka yang hari ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama, yang terkalahkan, yang termarginalkan. Petani yang sulit dapat pupuk, mereka bilang ingin perubahan. Keluarga yang tidak bisa menabung, mereka bilang kami ingin perubahan. Keluarga yang anak-anaknya tidak sanggup dibiayai kuliah, mereka bilang kami ingin perubahan. Tetapi masyarakat yang mapan, yang sudah merasakan nikmatnya pembangunan, banyak dari mereka yang bilang kami tidak ingin perubahan. Yang ingin perubahan adalah mereka yang terkalahkan, yang termarginalkan. Rakyat kecil yang bilang ingin perubahan. Rakyat menengah ke atas, mereka bilang kami tidak ingin perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan terakhir ini terjadi pergeseran. Ketika semua menyaksikan bahwa banyak aturan hukum di negeri ini ditekuk oleh yang memiliki kuasa. Banyak praktek-praktek korupsi dibiarkan melenggang tanpa diproses. Bahkan KPK mengalami pelemahan dan politisasi. Muncul kesadaran baru bahwa Republik ini harus bisa menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Disebut sebagai negara hukum bila penguasa diatur oleh hukum. Disebut negara kekuasaan bila hukum diatur oleh penguasa. Dan kita menginginkan Indonesia negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Dan itulah yang kemudian membuat sekarang berbagai kalangan menyadari, ya Indonesia harus berubah. Ya, perubahan adalah rute kita. Bukan saja membuat adil makmur untuk semua, tapi mengembalikan marwah kehidupan bernegara kita. Bahwa di negeri ini tidak boleh keputusan dibuat sekedar untuk kepentingan keluarga, bukan dibuat untuk kepentingan kelompoknya, tapi dibuat untuk memajukan dan menghadirkan rasa keadilan. Itulah sebabnya kita sekarang makin optimis. Insya Allah gerakan perubahan ini akan makin meluas. Insya Allah gerakan perubahan ini akan diantarkan kepada kemenangannya. Nah, perubahan membutuhkan kewenangan.
tanpa kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul tidak? Jadi, kita ingin sembako murah, perlu diubah kebijakannya. Karena itu perlu apa? Kewenangan. Kita ingin sekolah tuntas berkualitas, maka perlu apa? Kewenangan. Bahkan bansos kita akan diubah dari bansos menjadi bansos plus. Perlunya apa? Kewenangan. Jadi kalau ada yang bilang bansos akan dihapus, itu fitnah. Tapi kita sudah terbiasa dengan fitnah. Alhamdulillah, setiap fitnah terbantahkan oleh fakta. Karena itu tidak perlu dibantah dengan kata-kata. Dari kenyataan akan membantah sebuah fitnah-fitnah itu. Nah, sekalian perlu kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Dan kewenangan itu akan diberikan oleh rakyat pada tanggal 14 Februari. Bulan depan. Waktunya hanya 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Itu saat di mana rakyat akan menyerahkan kewenangan. Kepada siapa kewenangan itu diberikan? Kepada siapa kewenangan itu diberikan? Kepada siapa? Kewenangannya berapa? Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Insya Allah kewenangan akan diberikan kepada kita, sehingga semua yang menjadi harapan yang terpampang di ruangan ini, insya Allah harapan itu bisa dijadikan kenyataan. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman.